Sehingga teman-teman, kalau ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita balas, kita respon, kita balas, kita respon, nggak akan ada habisnya. Kita nggak bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain. Betul nggak? Di sini mau menyampaikan yang poin pertama, bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah sudah tuliskan bahwa itu terjadi untuk kita. Jadi jangan lagi tanya kenapa? Kenapa dia jahat kepada saya? Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa? Kenapa? Pertama terima dulu bagian dari takdir Allah. Memang ini harus terjadi dan memang ini harus kita lewati. Seperti Siti Maryam memang harus dilewati. Sesoleh apapun beliau tetap harus dilewati bahwa beliau punya kisah dalam hidupnya yang dicaci maki oleh orang. Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesoleh apapun beliau tetap ditakdirkan oleh Allah punya kisah berita bohong di mana orang-orang memfitnah Siti Aisyah. Begitu pula dengan kita. Dalam kehidupan kita nggak selamanya semua orang cinta kita. Ada orang cinta, ada orang nggak cinta. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Kata pepatah Arab, ridhanas ghayatun la tudrak. Mengharapkan ridhonya manusia membuat semua orang cinta pada kita eh, sesuatu hal yang mustahil terjadi. Ada orang suka, ada orang nggak suka, ada orang cinta, ada orang benci. Itu hal yang biasa dalam kehidupan ini. Jadi pertama, kalau ada orang menyakiti kita, terima, ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti harus terjadi. Kedua, kalau ada orang yang menyakiti kita dengan perkataannya, dengan perbuatannya, kita nggak bisa lupa kejahatannya kepada kita. Kedua yang harus kita lakukan apa? Mungkin ada dosa yang kita perbuat, sehingga hal itu terjadi. Artinya introspeksi diri, mungkin ada dosa yang kita perbuat. Hendaknya kita mengakui akan segala dosa yang kita perbuat, yang mungkin saja dengan dosa itu membuat orang lain menzalimi kita. Orang lain berkata buruk kepada kita. Orang lain berbuat tidak baik kepada kita. Mungkin ada kesalahan kita juga, teman-teman semua. Makanya teman-teman lihat surah Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu." Jadi dalam ya, jadi dalam surah Asy-Syura ayat 30 ini kita tahu bahwa hal-hal yang nggak mengenakan terjadi pada diri kita, yang melukai diri kita, yang menyakiti diri kita, mungkin disebabkan karena ada kesalahan kita. Ada dosa-dosa kita di masa lalu. Maka diri kita hendaknya disibukkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja karena dosa-dosa itulah yang menjadikan Allah menurunkan musibah itu. Mungkin saja karena dosa-dosa kita di masa lalu atau yang masih kita kerjakan sampai hari inilah yang membuat kejadian gak enak itu terjadi kepada kita. Jadi kita tidak sibuk untuk mencela atau marah-marah kepada orang yang zalim kepada kita. Tapi kita sibuk dengan introspeksi diri kita sendiri. Kita sibuk dengan mengkoreksi diri kita sendiri, dengan mencela diri kita sendiri, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin saja itu terjadi sebab ada kesalahan diri kita. Ya, kita katakan musibah ini mungkin terjadi dikarenakan dosa-dosa yang telah aku perbuat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebuah kalimat, teman-teman semua. Kata beliau, hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang akan diterima dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Apa kata Sayyidina Ali? Hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang diterimanya dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Ya, dan beliau juga mengatakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan musibah itu turun disebabkan dosa dan diangkat disebabkan taubat. Musibah turun disebabkan dosa kita sendiri dan diangkat musibah itu disebabkan taubat kita sendiri. Jadi yang kedua, kalau kita merasa saya tersakiti dengan si fulan, si fulana, orang ini, orang itu, maka kedua, selain yang pertama adalah ini bagian dari takdir Allah yang kita harus terima. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mungkin ada kesalahanku yang menyebabkan ini semua terjadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, hendaklah kita menyadari bahwa
pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memaafkan dan orang yang sabar itu sangat besar. Jadi hendaklah kita bersabar dan memaafkan karena kita tahu pahalanya sangat besar. Ya, teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbudz dzalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kata Allah apa? Kalau dia berbuat jahat, mau buat jahat yang serupa, ya silakan. Tapi yang terbaik, kalau engkau memaafkannya, engkau berbuat baik kepadanya, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa maksud dari ayat ini? Teman-teman semua, Asy-Syura yang 40. Ternyata ketika kita disakiti, ada 3 cara menunaikan balasan. Ada 3 cara kita untuk membalasnya. Kalau kita disakiti oleh orang, menurut surah Asy-Syura ayat 40, ada 3 cara kita untuk membalas orang tersebut. Pertama, ya, menurut surah Asy-Syura ayat 40 yang tadi kita baca. Pertama, ada golongan yang zalim, yaitu dia membalas kejahatan orang dengan balasan yang melampaui batas. Itu zalim. Oh, kamu jahat sama saya bisa lebih jahat lagi daripada ini. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Kan kita sering dengar kalimat itu ya. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat daripada kamu. Itu zalim. Zalim itu apa? Kita melakukan pembalasan melampaui batas. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 dikatakan Allah nggak menyukai orang-orang yang zalim. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah nggak suka orang-orang yang zalim. Jadi cara pembalasan itu ada yang pertama zalim. Dan kita nggak mau jadi golongan ini. Golongan kedua, orang-orang yang membalas sesuai dengan haknya. Kamu pukul saya pukul kamu. Kamu cubit saya cubit kamu. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 disebutkan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Apalagi kamu tepuk saya tepuk kamu misalnya. Silahkan, tapi yang terbaik adalah golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat baik dengan cara apa? Memaafkan orang-orang yang menzalimi dan meninggalkan haknya untuk membalas orang tersebut. Nah, orang ini nih yang tadi dikatakan kan, kata Allah apa? Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia mengabaikan haknya. Dia bisa balas, tapi dia nggak mau. Dia memilih untuk memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya atas tanggungan Allah. Maka nanti di hari kiamat kelak, teman-teman semua, nanti akan ada yang berkata begini, hendaknya berdirilah kalian wahai orang-orang yang memperoleh balasan yang wajib ditunaikan oleh Allah. Berdirilah kalian wahai orang-orang yang mana akan ada sesuatu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah menyakiti dirimu. Maka pada saat kalimat itu dikumandangkan, siapa orang-orang yang akan dibantu oleh Allah untuk Allah balas kepada orang yang zalim kepada dirimu selama di dunia? Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang selama di dunia memaafkan dan bersabar terhadap gangguan orang lain terhadap dirinya. Nah, maka pahala-pahala itu akan dapatkan dan kemudian Allah lah yang akan membantunya. Kalau memang orang tersebut masih terus zalim selama di dunia, Allah akan membantunya. Karena dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kalau ada orang mengatakan, "Oh, kamu jahat kepada saya, biarkan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalas di hari akhir." Itu maksudnya. Dia nggak melakukan balasan apa-apa, dia memilih untuk bersabar, dia memilih untuk memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tapi kalau orang itu tetap tidak terus bertaubat, tetap orang itu berbuat maksiat, nanti di hari akhir Allah akan datang untuk membalas sempurna orang tersebut. Inilah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan pahala yang besar atas kesabarannya. Maka dalam surah Asy-Syura 40 disebutkan, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan kepada orang tersebut karena telah zalim. Kemudian Allah memberikan pahala bagi orang yang dizalimi. Sedangkan orang-orang yang menuntut balas dendam, maka pahala itu akan hilang. Tapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, maka Allah akan memberikan pahala dan Allah akan
membalas orang-orang yang zalim kepada dirinya selama di dunia. Oke, jadi yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang telah menyakiti kita? Yang ketiga tadi adalah kita memaafkan dan bersabar. Dengan begitu Allah memberikan pahala kepada kita. Keempat, kalau ada orang yang menyakiti kita dan kita sangat terluka, apa yang harus kita lakukan? Kita pun menyadari bahwa dengan kita memaafkan, selain dapat pahala tadi yang nomor tiga, yang keempat, dengan kita memaafkan dan bersabar, maka hati kita akan selamat dari berbagai kedengkian dan kebencian. Sama seperti orang tadi sahabatnya Rasul yang Umar ceritakan di awal. Jadi kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain. Kita memaafkan orang lain yang pernah jahat kepada diri kita untuk diri kita sendiri. Kenapa? Orang yang hatinya penuh dengan pemaafan, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan selamat dari berbagai macam kedengkian. Hatinya akan selamat dari berbagai macam kebencian. Hatinya akan selamat dan terbebas dari keinginan untuk balas dendam. Hatinya akan selamat dari keinginan untuk berbuat jahat kepada orang yang menzaliminya. Maka kalau hatinya sudah tenang, dia akan memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Kenapa? Dalam surah Ali Imran 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan melaksanakan perbuatan tadi, yang tadi dia memaafkan, hatinya menjadi tenang, gak ada keinginan buat jahat, gak ada keinginan balas dendam. Lihat apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dirinya pun akan dicintai oleh Allah. Maka kalau Allah sudah mencintai dirinya, balasannya apa? Luar biasa. Kalau Allah sudah mencintai orang tersebut, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Jadi kita memaafkan orang lain, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita mau hidup tenang, kita mau hidup damai, kita mau fokus ngafalin Quran, kita mau fokus mengerjakan amal-amal kebaikan, bukan yang penuh dengan amarah dendam, berpikir bagaimana cara balas dendam, enggak begitu. Maka kondisi ini seperti kita kehilangan eh, atau kecurian satu barang atau satu uang gitu. Kemudian pada saat itu kita justru akan menerima ganti ribuan, puluhan jutaan uang lainnya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa sangat gembira atas karunia karunia yang Allah berikan kepada kita gitu. Kenapa? Karena Allah menyukai kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi yang poin keempat, hendaknya kita sadar dengan kita memaafkan dan bersabar, maka hati kita akan selamat. Nggak ada benci, nggak ada dengki. Hati kita tenang, hidup kita tenang. Urusan dia berbuat jahat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Allah nggak tidur, Allah lihat, Allah tahu, Allah balas. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Biarkan Allah yang bekerja. Tugas kita mau hidup tenang ya Allah, mau hidup baik ya Allah, nggak ada benci, nggak ada marah ya Allah. Mudahkan memaafkan orang lain. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menyakiti kita, kita terluka, kita rasa sakit, maka kita harus menyadari jangan sampai berpikir untuk balas dendam kepada orang tersebut karena itu akan mewariskan kehinaan dalam diri kita. Kelima, jangan pernah berpikir untuk balas dendam karena kalau kita melakukan itu akan hina diri kita. Kita akan hina teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Kemuliaan hanya akan ditambah oleh Allah kepada hamba yang bersikap pemaaf. Jadi kalau dia pemaaf, dia dimuliakan. Berarti sebaliknya, kalau dia penuh dendam, penuh dengan keinginan jahat, maka dia akan hina. Ya, jadi balas dendam nggak akan ada artinya, hanya membuat kita menjadi orang yang hina dan mempersempit hidup kita dan membuat waktu kita habis karena kita berpikir bagaimana cara membalaskan dendam kepada dia, padahal Allah yang akan membalaskannya untuk kita. Keenam, teman-teman semua, kita tadi mau katakan ya, yang keenam itu hendaklah kita tahu bahwa setiap balasan sesuai dengan amal yang dikerjakan. Jadi tenang saja. Hendaknya kita menyadari bahwa setiap perbuatan maka begitu pula Allah akan membalasnya. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dia jahat kepada kita, maka Allah pun akan memberikan balasannya kepada dia. Teman-teman lihat surah An-Nur ayat 22, ada satu kisah.
tentang Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat marah pada salah seorang saudaranya karena turut menjadi orang yang memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Siti Aisyah itu pernah difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Salah seorang yang turut memfitnah Siti Aisyah adalah saudaranya Siti Aisyah sendiri, saudaranya Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar ayah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika mengetahui hal ini, bahwa tega-teganya ada saudara yang ikut-ikutan kompor, ikut-ikutan memfitnah, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Nggak mau, aku nggak akan memberikan pertolongan nafkah kepadanya," karena selama ini dinafkahi terus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa-bisanya orang yang selama ini aku beri uang, aku beri pertolongan kehidupannya, menusuk dari belakang, turut memfitnah, turut mengejek-ngejek, turut mengolok-olok. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak bisa memaafkan orang itu. Orang lain mungkin nggak masalah, orang lain nggak jauh gitu, tapi kalau orang terdekat yang menyakiti, kita sangat terluka. Maka Sayyidina Abu Bakar sangat terluka dengan perbuatan salah seorang saudaranya sehingga berjanji akan menghentikan bantuan akibat, yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Maka Allah menegur teman-teman semua. Allah menegur, dalam surah An-Nur ayat 22, kata Allah, "Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menyakiti kita, "Walyafu walyasfahu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah kamu memaafkan, hendaklah kamu berlapang dada, minta sama Allah, "Ya Allah, sembuhkan ya Allah, hilangkan ya Allah rasa benciku, rasa nggak sukaku ya Allah." Jadi bukan hanya sekedar memaafkan tapi berlapang dada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Engkau kan juga punya dosa, dosa yang banyak. Maka ampuni orang lain sebagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi poin keenam, hendaklah kita mengetahui bahwa setiap balasan itu sesuai amalan yang dikerjakan. Kalau kita memaafkan, kalau kita berbuat baik, maka Allah membalas dengan begitu juga. Kita memaafkan orang lain, maka Allah pun memaafkan dosa-dosa kita juga. Karena kita ini banyak dosanya juga. Bukan orang lain yang menyakiti kita. Kita pernah mungkin menyakiti orang lain atau menyakiti Allah atau berbuat durhaka kepada Allah. Dan kita ingin Allah ampuni kita. Allah saja mengampuni semua hambanya sampai di detik-detik ajalnya. Kita pun minta kepada Allah agar bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siapa kita? Sampai kita mengatakan saya nggak mau memaafkan dia. Jadi kita minta kepada Allah agar kita jadi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana kita pun banyak kesalahan kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita? Maka yang harus kita lakukan adalah, disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Sehingga kita lupa dengan hal-hal yang menyakiti kita sehingga kita lupa dengan hal-hal yang menyakiti kita tersebut. Teman-teman tahu, hendaknya kita mengetahui apabila diri kita disibukkan dengan urusan kebencian, kemarahan, pelampiasan dendam, maka waktu kita terbuang sia-sia. Hati kita menjadi terpecah-pecah, konsentrasi kita terpecah-pecah. Mohon izin Uma cerita sedikit, dulu waktu masih remaja belasan tahun, Uma mulai belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Pada saat itu lagi bertengkar sedikit dengan seorang sahabat, ya, di handphone ya, lagi bertengkar, padahal lagi ngafal pada saat itu, lagi sedang menghafal. Dan sudah tibanya waktu setoran pada saat itu Uma nggak dapat sama sekali, hafalannya nggak nyangkut sama sekali. Kenapa? Karena hati ini disibukkan dengan marah, dengan benci, jadi waktunya terbuang dengan kemarahan itu. Waktu-waktunya jadi terbuang nggak bisa konsentrasi karena kebencian dan karena, perasaan yang marah kepada orang lain. Ternyata itu menjadi terbuang waktunya sia-sia. Sehingga teman-teman, kalau ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita balas, kita respon, nggak akan ada habisnya. Kita nggak bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain. Betul nggak? Kita nggak bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang penting. Waktu kita terbuang sia-sia, berbagai manfaat akan lepas daripada diri kita. Jadi, kalau kita sebaliknya, kalau kita memaafkan, kita minta Allah tenangkan hati kita, maka kita akan merasa lebih, apa ya, kita rasa lebih lebih tenang dalam mengerjakan berbagai macam hal. Terkadang kita marah kembali, kita melakukan pembalasan dendam, kita ingin menyakiti kembali, maka itulah yang akan menjadi sebab bertambahnya kejahatan orang lain kepada diri kita.
Kenapa? Karena, kejahatan dibalas kejahatan, kejahatan dibalas kejahatan, nggak kelar-kelar. Terus-menerus akan berada dalam circle, permusuhan. Dan itu membuang-buang waktu kita. Karena kita harus punya hati yang tenang untuk mengerjakan berbagai macam hal. Kita harus punya pikiran yang fokus, yang tenang untuk bisa mengerjakan banyak hal, ya. Dan kedelapan, teman-teman juga harus memahami bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita, teman-teman harus memahami, ketika teman-teman memilih untuk balas dendam, maka ketahuilah bahwa itu adalah keinginan untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Itu adalah keinginan kita untuk kembali menyakiti dia. Seakan-akan kita nggak percaya bahwa Allah membalas dan Allah Maha melihat apa yang telah terjadi kepada kehidupan kita. Rasulullah SAW tidak pernah membalas didasari keinginan pribadi dengan hawa nafsu Rasulullah. Oh, saya disakiti, saya dipukuli orang lain, saya dilempari kotoran hewan. Rasulullah nggak pernah membalas untuk keinginan pribadinya, kecuali yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah. Rasulullah jiwa yang suci, jiwa yang baik, jiwa yang jauh dari berbagai macam akhlak tercela. Itu Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah melakukan pembalasan terhadap orang lain yang didasari dengan keinginan dirinya sendiri. Ya, begitu pula dengan kita teman-teman semua. Kita tahu bahwa tidak pantas kita ini untuk menuntut balas luar biasa karena kejelekan kita juga banyak sebetulnya. Dosa kita juga banyak sebetulnya. Jadi kita minta sama Allah. Rasanya kalau bicara begini mudah ya teman-teman semua. Namun pada kenyataannya nanti agak sulit memang.